Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atu Sahatul Nisa dengan NIM E1R022141. Di sini saya akan menganalisa sebuah soal skripsi dengan proyek UTS evaluasi pembelajaran matematika. Tugas ini saya menggunakan skripsi dari Saudari Regi Akmal Faujan, alumni Pendidikan Matematika Universitas Mataram yang berjudul Pengaruh Disposisi Matematis Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis pada Materi Statistika, kelas 8 MTS 3 Mataram tahun ajaran 2022-2023. Dalam skripsinya menggunakan soal tes dan non-tes yang menjadi analisa saya di tugas ini. Pengertian kemampuan penalaran matematis adalah kemampuan memahami pola, mencatat keteraturan, membuat dugaan, dan generalisasi, serta mengevaluasi. Yang pertama, saya akan membahas soal non-tes. Di sini ada angket kemandirian. Yang pertama, kisi-kisi angket disposisi matematika. Ada indikator disposisi matematis, deskripsi, nomor butir soal, dan jumlah. Yang pertama ada rasa kepercayaan diri, dan di deskripsinya kepercayaan diri dalam mengikuti pelajaran matematika, kepercayaan diri dalam menyelesaikan matematika. Nomor butir soal positif ada di nomor 1, negatifnya tidak ada, dan di posisi nomor 2 dengan jumlah 2. Yang kedua, minat dan rasa ingin tahu. Memiliki minat yang tinggi dalam mempelajari matematika, memiliki keingintahuan kuat dalam belajar matematika dengan nomor butir soal 3 dan 4, yaitu positif dengan jumlah 2. Yang ketiga, kegigihan dan ketekunan. Kegigihan dalam menyelesaikan masalah matematika, ketekunan dalam belajar matematika dengan nomor butir soal positif nomor 6 dan 5,7 dengan jumlah 3. Yang keempat, berpikir terbuka atau fleksibel dengan deskripsi berusaha mencari solusi lain dalam menyelesaikan masalah matematika, membagi pengetahuan matematika, menyadari matematika berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan nomor butir soal positif 8, 9, dan 10 dengan jumlah 3. Yang kelima, monitor dan evaluasi. Dengan deskripsi mempunyai target dalam belajar matematika, merefleksikan hasil dan kinerja sendiri. Nomor butir soal positif 12 dan 13 dengan jumlah 3. Dan yang selanjutnya ada instrumen angket kemandirian dengan keterangan SL selalu, SR sering, JR jarang, TP tidak pernah, dapat dilihat pada gambar tersebut. Di sini yang ketiga ada kesesuaian instrumen dengan indikator. Yang ada pernyataan, indikator, dan kesesuaian. Yang pertama, saya yakin dapat menyelesaikan soal matematika yang sulit. Indikatornya adalah keyakinan dalam menyelesaikan soal, kesesuaian setuju. Yang kedua, saya merasa senang ketika mengerjakan soal matematika. Indikator keyakinan dalam menyelesaikan soal. Yang ketiga, saya sangat antusias mengikuti pelajaran matematika dengan indikator antusiasme dalam mengikuti pelajaran. Yang keempat, saya terus bertanya hingga jawaban yang diberikan oleh guru memuaskan. Yang indikatornya adalah ketekunan dalam bertanya. Yang kelima, ketika guru menjelaskan materi matematika di depan kelas, saya memperhatikan dengan seksama dengan indikator ketekunan dalam pembelajaran. Yang keenam, saya merasa tertantang ketika mengerjakan soal matematika yang sulit dengan indikator ketekunan dalam menyelesaikan soal. Yang ketujuh, saya mempelajari dahulu materi matematika yang akan diajarkan oleh guru dengan indikator menekuni pembelajaran. Yang ke-8, saya berusaha mencari solusi lain ketika cara yang digunakan tidak berhasil dalam mengerjakan soal matematika dengan indikator sikap positif dan proaktif terhadap belajar. Yang ke-9, saya senang ketika mengajarkan matematika kepada teman saya dengan indikator menikmati pelajaran. Yang ke-10, saya menyadari bahwa matematika sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan indikator sikap proaktif.
Yang ke-11, saya menetapkan target ketika belajar matematika dengan indikator menikmati pelajaran. Yang ke-12, saya memeriksa kebenaran pekerjaan matematika sebelum dikumpulkan dengan indikator meminta masukan. Yang ke-13, saya meminta masukan dari guru terkait pelajaran matematika yang sudah saya kerjakan dengan indikator produktif terhadap belajar. Dan dari ke-13 instrumen ini, kesesuaiannya setuju semua. Yang selanjutnya adalah soal tes. Soal tes kemampuan penalaran matematik. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, nilai ulangan di suatu kelas adalah sebagai berikut. 9, 10, 5, 6, 7, 9, 8, 7, 5, 6, 8, 9, 9, 10, 7, 8, 9, 6, 7. Yang ialah disuruh buatlah tabel frekuensi yang benar dari data di atas. Yang kedua, tentukan modus median serta jangkauan dari data di atas. Dan yang saya ambil untuk soal tes ini adalah yang nomor 2. Pada ulangan matematika diketahui nilai rata-rata suatu kelas adalah 58. Jika rata-rata nilai ulangan untuk siswa laki-laki 64 dan rata-rata nilai ulangan untuk siswa perempuan adalah 56, maka perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah. Di sini ada jawaban indikator penalaran matematis dan kunci jawabannya. Di indikator penalaran matematis ini melakukan manipulasi matematika, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. Yang ketiga, kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan. Kunci jawabannya yaitu diketahui X kelas sama dengan 58 atau jumlah keseluruhan kelas 58, XL sama dengan 64, XP sama dengan 64, ditanya perbandingan laki-laki dan perbandingan perempuan. Seluruh kelas dapat ditentukan dengan menjumlahkan seluruh nilai siswa, kemudian dibagi banyaknya siswa. Yang dengan rumus XL X kelas sama dengan NL dikali XL dikali NP dikali XP per NL plus NP sama dengan 58 sama dengan 64 NL plus 56 NP per NL plus 6 NP, 58 per NL plus 58 NP sama dengan 64 NL plus 56 NP. 2 NP sama dengan 6 NL. NL per NP sama dengan 26 per 2 per 6. Disederhanakan jadi 1/3. Jadi perbandingan banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan pada kelas tersebut adalah 1/3.